Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Herni Susianti yang akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11 SMA dan SMK dengan materi hidup nyaman dengan perilaku jujur. Materi ini saya sampaikan dengan media pembelajaran Smart Apps Creator atau SAC. Kita sentuh tombol masuk. Nah, materi ini terdiri dari 4 menu. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi, 3 evaluasi, yang keempat developer. Untuk tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat yang pertama meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, dapat menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat memahami manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dapat melaksanakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam menu materi akan saya sampaikan 4 macam materi. Materi yang pertama tentang pentingnya perilaku jujur. Nah, apa toh pentingnya kita berbuat jujur itu? Yang pertama harus kita ketahui bahwa jujur itu memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Kejujuran itu ada pada ucapan, perbuatan, pada niat. Yang pertama, kejujuran itu pada ucapan, juga pada perbuatan, sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan tentu harus sesuai dengan yang ada pada batinnya. Ketika berani mengatakan tidak untuk korupsi, berusaha menjauhi perilaku korupsi. Jangan sampai mengatakan tidak, kenyataannya ia melakukan korupsi. Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai orang yang jujur, karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid, padahal hatinya tidak. Yang jelas, kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawannya, dusta, merupakan sifat orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik adalah dusta, ingkar janji, dan khianat. Selanjutnya, materi yang kedua, langsung kita klik saja tombol next atau keutamaan perilaku jujur. Yang pertama, pemilik kejujuran atau orang yang berperilaku jujur itu memiliki kedudukan yang tinggi baik ketika dia di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, orang yang jujur itu akan dipermudah rezekinya dan segala urusannya. Yang ketiga, kejujuran itu akan membuahkan kepercayaan dari orang lain. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang macam-macam kejujuran. Nah, kejujuran itu ada dalam 3 hal. Yang pertama dalam niat, yang kedua dalam ucapan, yang ketiga dalam perbuatan. Jujur dalam niat dan berkehendak yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah SWT dan ingin mencapai ridhonya. Jujur yang kedua yaitu jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang atau ketika mendamaikan 2 orang yang bersengketa. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbangnya antara lahiriah dan batiniah, sehingga tidak berbeda antara amal lahir dan amal batin. Materi yang keempat yaitu hikmah berperilaku jujur. Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin masuk surga. Yang kelima, dicintai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Kita masuk ke evaluasi.
Ada 5 soal yang saya buat dalam media ini. Kita coba menjawab evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini jika kita klik jawabannya, nanti akan muncul skornya di sini dan selanjutnya akan langsung terhubung ke soal berikutnya. Jawablah soal-soal berikut ini dengan memilih jawaban yang paling tepat. Yang pertama, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Orang jujur akan mendapatkan banyak teman. 2. Orang jujur akan susah hidupnya. 3. Orang jujur akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. 4. Orang munafik akan disukai teman di akhirat. 5. Orang jujur selalu mendapat berkah di mana saja. Pernyataan di atas yang tidak termasuk hikmah dari perilaku jujur adalah selain yang nomor 2 dan nomor 4, berarti jawabnya yang E. Jawaban benar nilai 20. Lanjut ke soal yang kedua. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu menuntun ke surga. Ungkapan tersebut mengandung arti kecuali A. Jujur sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. B. Jujur menyebabkan kenyamanan dalam berperilaku. C. Jujur membuat pelakunya selalu gelisah. D. Jujur membawa keberkahan dalam hidup. E. Jujur perlu dijunjung tinggi agar hidup tentram. Jawabannya yang C. Yang ketiga, ikhlas dalam melakukan sesuatu tanpa dicampuri oleh kepentingan-kepentingan dunia. Jenis jujur seperti ini termasuk kategori A. Jujur dalam berbuat, B. Jujur dalam berkata, C. Jujur dalam niat, D. Jujur dalam berjanji, E. Jujur dalam bertekad. Jawabnya yaitu C. Ya, betul. Yang keempat, soal nomor 4, perhatikan ungkapan berikut ini. Jikalau Allah SWT memberikan kepadaku harta, aku akan membelanjakan sebagian di jalan Allah SWT. Jenis jujur seperti ini termasuk kategori A. Jujur dalam berbuat, B. Jujur dalam berkata, C. Jujur dalam niat, D. Jujur dalam berjanji, E. Jujur dalam bertekad. Jawabannya kira-kira apa? Kalau berupa ungkapan, berarti jujur dalam berkata. Ya, jawaban benar. Selanjutnya nomor 5, orang yang tidak jujur atau dusta disebut orang munafik. Salah satu ciri orang munafik adalah A. Jika bekerja ingin upah, B. Jika berkata ingin didengar, C. Jika berbuat ingin dilihat, D. Jika berjanji tidak ditepati, E. Jika dipercaya ia amanah. Orang munafik itu kalau berjanji tidak ditepati. Jawabnya berarti D. Nilai 100. Baik, kita sudah menyelesaikan soal evaluasi. Selanjutnya kita klik tanda silang, akan masuk ke menu developer atau halaman terakhir. Demikianlah media pembelajaran tentang hidup nyaman dengan perilaku jujur untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.